Ibu Beta Naranta selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas A dan juga teman-teman yang saya hargai. Perkenalkan, nama saya Lintang Ananta Widyotomo dengan NIM akhir 032. Saya merupakan anggota atau perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan terkait laporan final dari tugas audit sistem informasi. Baik, bisa dimulai saja. Nah, eee, pada tugas kali ini, lembaga atau organisasi yang dipilih oleh kelompok saya adalah UPK FEB Undip. Sebelumnya, apa sih UPK itu? UPK FEB merupakan, unit atau bagian di Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan, segala hal yang berkaitan dengan teknologi komputer, terutama di lingkungan fakultas. Nah, eee lembaga ini tuh memiliki tim pengelola yang diketahui oleh Bapak Nugroho Wicaksono selaku staf UPK FEB dan juga dibantu oleh beberapa asisten laboratorium UPK, dan dari beberapa asisten tersebut, eee, kelompok saya memilih 2 asisten untuk dijadikan responden dalam, observasi ini. Yang pertama ada Muhammad Rizky Ramadan dan juga yang kedua Muhammad Fahfuroji. Nah, tuju tugas ini merupakan tugas audit tata kelola TI yang merupakan suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya tata kelola TI di UPK FEB, sehingga dapat diketahui apakah penerapan tata kelola TI di UPK ini sudah sesuai dengan panduan dan standar yang berlaku ataukah belum. Nah, hasil dari pelaksanaan audit ini akan dilaporkan pada para pemangku kepentingan sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pengelola. Nah, observasi ini akan menggunakan framework COVID 2019 dalam melakukan audit TI dan juga bertujuan untuk, mengetahui mengenai desain faktor yang ada di UPK FEB Undip. Oke, bisa kita lanjutkan saja. Nah, sebenarnya dari desain-desain faktor ini ada DF1 sampai DF10, namun untuk yang bagian saya, eee, meng mendapat tanggung jawab pengerjaan desain faktor 4 sampai dengan 6. Nah, desain faktor yang keempat ini merupakan, desain faktor yang membahas terkait dengan IT related issues, yaitu, isu yang berkaitan dengan teknologi dan informasi. Nah, hasil analisisnya dapat dilihat di grafik ini. Nah, ini nah, dari grafik ini, ditampilkan hasil penilaian tingkat kepentingan dari desain faktor 4. Nah, eee angka yang paling rendah adalah 0 penilaiannya, dan angka yang paling tinggi adalah 3. Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa, eee, angka 0 atau skala 0 sampai 3 ini merupakan penilaian pada tingkat kepentingan dari isu terhadap IT di UPK FEB Undip. Pada nilai 1 itu dianggap tingkat kepentingannya bukan merupakan sebuah masalah, untuk yang pemberian nilai 2 dianggap masalah, dan nilai yang 3 dianggap masalah yang serius. Nah, dari hasil desain faktor permasalahan yang sangat penting terkait dengan IT di UPK ini, di antaranya tuh masih banyak ya, mmm, terkait, insiden yang terkait dengan IT yang mengganggu kegiatan lembaga. Seperti contohnya masalah hardware yang rusak karena umur pemakaian sudah melewati batas, kabel LAN yang sudah tidak terhubung dan perlu diganti, dan beberapa software aplikasi yang, tidak dapat dibuka menggunakan perangkat komputer lab, serta masalah pada saat menjalankan alat analisis. Kemudian kita next ke desain faktor yang kelima. Nah, desain faktor yang kelima ini adalah menganalisis landscape ancaman yang terdapat pada UPK FEB Undip, di mana hasil analisis ini bisa dilihat di grafik ini. Ya. Yang warna oranye menunjukkan, eee, landscape landscape normal, dan yang biru adalah yang high. Jadi, apa sih makna dari grafik ini? Jadi maknanya adalah UPK FEB Undip, eee, landscape ancaman normal bernilai 90% menandakan bahwa, eee
ancaman yang berada di bawah landscape ancaman yang berada di bawah tingkat ancaman normal dengan artian proses bisnis pada UPK FEB tidak berada pada situasi geopolitik, sektor industri, atau profil tertentu di luar organisasi atau lembaga. Jadi, bebas dari ancaman yang tinggi atau ya intinya ancaman UPK FEB Undip merupakan lembaga yang, bergerak di bawah ancaman yang normal-normal saja, seperti itu. Untuk desain faktor yang keenam terkait dengan compliance requirement atau persyaratan kepatuhan dan hasil analisisnya dapat dilihat di grafik ini. Nah, yang oranye menunjukkan normal sebesar 80 dan yang biru menunjukkan tinggi atau high 20%. Nah, eee, makna dari apa, grafik tersebut yaitu UPK FEB itu telah tunduk dan patuh secara penuh sebesar 80% pada suatu persyaratan kepatuhan yang umum di seluruh organisasi, lembaga, fakultas. Nah, contoh peraturan yang dipatuhi UPK FEB antara lain Peraturan Kemendikbudristek, Peraturan Rektor, Surat Ketetapan Dekanat, dan peraturan yang berlaku lainnya. Karena bagaimanapun UPK FEB ini merupakan, eee, lembaga yang mengurus terkait dengan komputer dan laboratorium dan bekerja di bawah bidang, eee, riset dan teknologi dan di bawah naungan universitas dan juga fakultas. Eee, baik, kemudian kita lanjut ke penentuan domain. Nah, seluruh desain faktor yang telah dianalisis sebelumnya, mulai dari desain faktor 1 sampai dengan desain faktor 11 ini dirangkum menjadi satu dan, menghasilkan sebuah desain tata kelola. Nah, untuk hasil desain tata kelola kelompok saya ada di sini. Nah, ini dia gambarnya. Bisa dilihat pada grafik EDM 03, nilainya 100, APO 12 100, APO 13 100, dan juga MEA 03 100. Jadi ada 4 domain yang nilainya tertinggi atau nyaris sempurna ya, 100 gitu. Ada 4. Nah, berdasarkan pemetaan desain faktor COVID 2019 menunjukkan domain yang tertinggi itu tadi EDM 03, APO 12, APO 13, dan MEA 03. Dari kumpulan domain tersebut dapat disimpulkan bahwa UPK FEB telah memiliki fokus yang kuat pada pengelolaan risiko, keamanan informasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini selaras dengan praktik di UPK, di mana terdapat sistem backup data yang terstruktur menggunakan server dan G Drive, sehingga risiko kehilangan data dapat diminimalkan. Selain itu, pelaksanaan evaluasi rutin dan SOP yang jelas menunjukkan pengelolaan risiko yang baik dan terarah. Pada aspek keamanan, penggunaan sistem yang mendukung seperti database, inventaris, dan formulir formulir maintenance, serta aturan ketat terkait penggunaan komputer mencerminkan, upaya FEB dalam upaya bagi UPK FEB dalam menjaga integritas sistem. Di sisi lain, kepatuhan terhadap regulasi dan standar eksternal tercermin dari pelaksanaan pelatihan asisten baru, evaluasi rutin setelah diadakan pelatihan, dan juga pengawasan yang ketat terhadap aktivitas di laboratorium. Baik. Nah, eee, dom 4 domain yang sudah terpilih tadi selanjutnya akan diukur level kapabilitasnya. Nah, dalam pengukuran tingkat kapabilitas ini penilaiannya, eee, dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, fully, apabila tingkat kapabilitasnya dicapai lebih dari 85%. Lastly, antara 50% sampai 85%. Yang ketiga ada partially, yaitu tingkat kapabilitas antara 15 sampai 50%. Dan yang terakhir, not, itu tingkat kapabilitas dicapai apabila kurang dari 15%. Nah, jika aktivitas yang bernilai full ya atau F itu bisa dilanjutkan ke level selanjutnya. Namun apabila bernilai L, P, ataupun N, maka akan berhenti pada level tersebut. Nah, karena ini nanti setiap domain memiliki beberapa manajemen practice, dan di dalam manajemen practice masih terdapat beberapa activities. Nah, eee, pada
presentasi kali ini saya akan menjelaskan 2 praktis dari 2 domain yang berbeda. Yang pertama ada APO 12 dengan manajemen praktis 4 dan nantinya juga ada MEA 03 dengan manajemen praktis 1. Nah, eee, untuk domain APO 12 manajemen praktis 4 ini membahas terkait dengan articulatrice, yang merupakan proses yang bertujuan untuk menyampaikan hasil analisis risiko kepada pemangku kepentingan secara efektif, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan manajemen risiko. Nah, proses ini tuh mencakup pelaporan informasi risiko secara terstruktur, evaluasi dampak, dan identifikasi peluang yang relevan dengan risiko IT. Dapat dilihat rangkaian penilaian aktivitas dan juga persentase capability-nya seperti ini. Nah, berdasarkan tabel itu bisa dilihat yang di highlight atau yang berwarna kuning. Eee, untuk capability 1 dan 2 rata-ratanya di atas 90% atau fully, sedangkan yang capability 3 dan 4, eee, mengalami penurunan performa yang signifikan karena rata-ratanya 84% dan 74%, yang mana itu kan kurang dari maksudnya berada di antara 50 sampai 85%, berarti masuk ke kategori largely. Nah, hal ini menunjukkan bahwa, eee, aktivitas-aktivitas dalam UPK FEB yang lebih kompleks itu memerlukan implementasi mendalam dan masih memerlukan perbaikan agar dapat mencapai, tingkat kematangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini level capability yang dicapai oleh UPK ini masih berada di level 3, sedangkan, eee, level capability yang ekspektasi atau yang diharapkan adalah 4 atau predictable. Kemudian rekomendasi terkait dengan, APO 12 manajemen praktis 4 tadi ya. Nah, untuk mencapai tingkat kapabilitas level 4 ini, perlu dibuat mekanisme pelaporan risiko yang lebih sistematis dan berorientasi pada antisipasi. Eee Langkah ini tuh bisa dilakuin dengan cara menyusun laporan risiko yang mendetail, membuat analisis probabilitas, dampak, serta rekomendasi mitigasi yang jelas dan spesifik. Selain itu, komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan seperti manajemen, tim risiko, dan pihak eksternal juga menjadi penting dalam memastikan penyampaian informasi tepat waktu dan pemahaman yang sama. Selain itu juga keterlibatan konsultan atau ahli eksternal dalam penyusunan laporan risiko bisa juga membantu memperkuat metode analisis dan penyampaian informasi yang strategis. Baik, kemudian selanjutnya ke MEA 03. Nah, MEA 03 dengan manajemen praktis 01 ini, membahas terkait dengan identify external compliance requirements atau, secara terus-menerus UPK FEB memantau perubahan dalam undang-undang, peraturan, dan persyaratan eksternal lainnya di tingkat universitas dan fakultas. Nah, eee, manajemen praktis yang pertama ini terdiri dari 7 activities ya. Dapat dilihat, eee, tabel persentase penilaian capability manajemen praktis 1. Untuk yang capability 1 dan capability 2 ini, persentasenya lebih dari 85% atau masuk ke kategori fully, sedangkan capability 3 dan juga capability 4 itu kisaran 50% sampai dengan 85%, yang berarti masuk ke kategori largely. Berarti level capability yang dicapai oleh UPK FEB saat ini masih terhenti di level yang kedua. Nah, jadi, apa sih maksud dari level capability-nya masih 2 ini? Maksudnya adalah, berarti dalam UPK FEB ini proses pencapaian tujuan sudah terdefinisi dan didokumentasikan, tetapi, mungkin masih terdapat beberapa variasi dalam penerapannya. Entah itu antara staf UPK dengan asisten lab-nya, ataupun antar asisten aslab UPK-nya itu masih terdapat, individu yang melakukan SOP-nya tuh yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, sedangkan, eee, target dari target dari domain MEA 03 dengan praktis 01 tadi itu merupakan level 4, yaitu predictable. Nah, rekomendasi yang dapat saya berikan pada UPK ini adalah melakukan review menyeluruh terhadap prosedur yang terkait dengan kepatuhan terhadap persyaratan eksternal. Kemudian yang kedua, memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelola kepatuhan, termasuk manajemen, karyawan, dan asisten lab UPK FEB, dan juga pihak eksternal lainnya. Selain itu, pihak UPK
Pihak lembaga UPK ini juga bisa melibatkan konsultan IT dari pihak eksternal apabila diperlukan untuk memberikan bantuan dalam meningkatkan sistem manajemen mutu. Nah, mmm, jadi dapat dilihat, eee, masih terdapat kesinambungan atau hubungan antara, rekomendasi domain APO 12 dengan domain Mail03, yaitu yang tadi terkait dengan, apabila diperlukan, eee, UPK FEB bisa menggunakan jasa konsultan IT dari pihak eksternal untuk membantu mereka dalam memperbaiki tata kelola IT-nya, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Terima kasih.